Ya, kita ini ya untuk apa untuk UTS eh, kita rencanakan untuk eh, Rabu depan, tapi agak sore aja ya, nggak apa-apa lah, biar eh, langsung buka gitu ya. Rencana jam 4 ya, karena kelas yang lain ada kuliah dulu ya. Jadi Rabu depan kita kuliahnya sore. Yaitu UTS ya, bukan kuliah. Bahannya ya yang sudah dibahas saja ya, termasuk yang beberapa latihan soal yang kita coba akan bahas hari ini ya. Izin Pak, Ya, gimana? mungkin minggu depan juga ada matematika lanjutan, tapi belum dikonfirmasi. Tapi itu jadwalnya sampai jam setengah 4. Ya, kita jam 4-nya aja. Oh, isi Pak. Ya, jadi matematika lanjut UTS juga. Iya sepertinya Pak. Hanya di jadwal sama gitu minggu depan. Iya. Ya, ya nggak apa-apa lah, jam 4. Biasanya UTS nggak sampai 3 SKS juga kan sebenarnya ya. Biasanya Iya Pak. ya ada jeda dulu lah, istirahat dulu. Ya memang kebetulan jadwalnya sama ya harinya. Eh, Nyari hari lain khawatirnya lebih sulit juga ya. Jadi paling nggak eh, sesuai dengan hari yang kita pakai kuliahnya. Saya jam 4 aja ya. Ya bisa lah. Maksa. Oke, saya screen dulu. Ya. Kita coba latihan soal. Di sini ada soal sel satuan dari kromium yang berbentuk kubus dan mengandung 2 atom. Nah, diketahui densitas atau kerapatan kromium tersebut adalah 7,19 megagram ya. 10 pangkat 6 gram per meter kubik, dan nomor masanya 52.
gram ya. Lalu hitunglah dimensi dari sel satuan kromium tersebut. Nah, ya ini yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini bahwa atom kromium ini dia berikatan membentuk kristal berbentuk kubus ya, dan dia mengandung 2 atom ya. Kenapa mengandung 2 atom? Nah, kita lihat dulu bentuk kubus yang mengandung 2 atom yang mana. Nah, ini simetri kubusnya. Nah, dikatakan di sini dia memiliki mengandung 2 atom. Kira-kira yang mana yang merupakan simetri dengan sel satuannya terdiri dari 2 atom? Saya coba tanyakan kepada karena hari ini adalah tanggal 30. Nomor 30 itu Samuel Restu. Samuel Restu ada. Ada Pak. Ya. Yang mana yang merupakan sel satuannya jumlah atomnya terdiri dari 2 atom nih, dari 3 simetri kubik ini. Yang B mungkin Pak, koreksi jika salah. Ya. Kenapa yang B? Karena dari titik yang ke paling bawah ke tengah itu kan ada titik ke-1, titik ke-2 Pak. Mungkin dari saya begitu Pak. Dan dari paling bawah ke tengah, gimana maksudnya, saya bingung nih. Iya Pak, mungkin dari yang titik dari ujung-ujung dari masing tiap kubusnya itu ditarik ke tengah ke satu titik kayak gitu Pak. Jadi ada dari titik ke satu, misalnya dari titik ujung kiri bawah ke tengah kayak gitu mungkin Pak. Oke. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Kenapa yang tengah ini yang jumlah atomnya 2? Yang lain? Nah, kita coba. Siapa nih? Dari 30 ke 33. Yuda Permana. Yuda ada Yuda? Ya Pak. Yuda, menurut Yuda yang mana yang merupakan jumlah atomnya terdiri dari 2 atom? Kalau menurut saya sih yang C, Pak. Oh, yang C. Kenapa yang C? Kalau saya lihatnya dari tiap sisinya, Pak. Tiap sisinya kenapa? Jadi tiap sisinya tuh kan ada atom di tengah, terus yang 4 di tiap ujungnya itu kehitung jadi 1, Pak. 4 di ujungnya kehitungnya 1. Oke. Ya, tapi itu baru satu bidang ya. Iya, Pak. Nah, ini kita melihat kubus ya. Ini bentuknya kubus, sekubus ini. Sel satuannya sekubus ini. Harus jumlahnya
Dua. Yang mana yang jumlahnya dua? Yang A, B, atau C? Nah, karena tadi Yuda eh, sepertinya baru hanya melihat satu bidang aja ya, Yuda ya. Iya, Pak. Nah, ini satu kubus ini Yuda. Coba kalau dengan logikanya udah benar ya. Logikanya udah benar. Berarti yang B mungkin, Pak. Yang B, kenapa? Coba. Sama kayak yang di tiap sisi, mungkin yang tiap ujungnya itu keambil berapa? Berapa? Sebentar, Pak. Kan dia bentuknya bola. Ya. Kira-kira dia keambil seperberapanya nih dari bentuk bola yang ada. Seperdelapan mungkin, Pak. Seperdelapan. Jadi itu titiknya ada berapa? Yang di ujung. Yang di sudut-sudutnya. 8, Pak. 8. Jadi seperdelapan kali 8. 1, Pak. Ya, 1. Satu lagi dari mana? Satunya yang di tengah, Pak. Satu lagi yang di tengah. Jadi betul ya jawaban Yuda. Dan penjelasannya sesuai ya dengan tadi Samuel itu jawabnya benar tapi penjelasannya membingungkan ya. Tapi mudah-mudahan maksudnya sama ya. Karena Samuel itu tadi jawabnya ke garis-garis saya jadi bingung. Ya ini masalah dari perkuliahan daring ya. Kalau perkuliahan daring kan komunikasi kita jadi terbatas. Ya, jadi strukturnya tadi BCC ya, body center kubik. Itu yang kurang lebih kubus yang akan hanya akan mengandung 2 atom ya. Nah, lalu di sini bahwa ada kerapatan ya, kerapatan atom kromium tersebut yaitu sebesar 7,19 kali 10 pangkat 6 gram per meter kubik ya, atau megagram per meter kubik. Lalu nomor masanya 52 gram. Nah, sekarang kita coba kumpulkan dulu keterangan-keterangan tersebut. Kita tuliskan di sini. Ya, densitasnya dulu. Densitasnya atau ya kita mungkin dulu sering notasikan dengan ya jenis ya ro adalah 7,19 kali 10 pangkat 6 gram per meter kubik. Nah,
Lalu kita harus menghitung masanya, masa setiap sel satuan tadi ya. Masa setiap sel satuan tadi maka akan sama dengan 2 ini setiap sel satuannya adalah 2 atom Cr ya, kromium, 2 atom, nomor masanya 52 gram, dibagi bilangan Avogadro ya, 0,602 kali 10 pangkat 24. Hasilnya berapa nih? Siapa ya? Samuel ke Yuda. Sekarang mundur nih, 3. Nah, 30 kurangi 3, 27. Najwa Nabila. Najwa ada Najwa? Iya, Pak Hadir. Berapa nih jadi massa per sel satuannya? Mohon ditunggu, Pak. 52 gram. Mohon ditunggu. Iya. gram dibagi bilangan Avogadro 0,602 kali 10 pangkat 24. Dapatnya berapa? Najwa. Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Berapa? Bentar, Pak, ada yang tertinggal. Oh ya. Izin menjawab, hasilnya itu 89,7 kali 10 pangkat min 24. Gitu, Pak. Satuannya gram. Massa 52 dibagi 0,602. Berapa tadi? Maaf, Pak. 172,7 dikali 10 pangkat min 24 gram. Ya. 172,7. 76 sekian ya kalau nggak salah ya. Kali 10 pangkat min 24.
Oke, Najwa. Lalu karena dia berbentuk kubus, maka dia sorry. Ini densitasnya sekian, lalu volumenya akan bisa kita tentukan dari ini ya, rumus densitas atau massa jenis ya. Simbolnya. Terus sama dengan M per P gitu ya. Massa per volume. Sama dengan massanya berapa tadi? 172,76 kali 10 pangkat 24 10 pangkat 24 10 pangkat min 24 ya. Dibagi volume. Nah, densitasnya tadi itu adalah 7,19 kali 10 pangkat 6. Sehingga volumenya akan sama dengan 172,76 kali 10 pangkat min 24 dibagi 7,19 kali 10 pangkat 6 ya. 7,19 10 pangkat 6. Hasilnya berapa nih? Saya minta dihitung sama tadi Najwa ya, nomor 27. Mundur lagi 5, 27 kurang 3, 24. Mundur 3 ya. Muhammad Wildan, Saifullah. Berapa Wildan? 24 kali 10 pangkat minus 30.
24 kali 10 minus 30. Pangkat 10. 10 pangkat min 30. 30 ya. Satuannya meter kubik ya. Nah, karena yang ditanya adalah dimensi dari sel satuan, nah, maka yang akan kita cari sebagai representasi dimensi ya, suatu bangun ruang kubus ini ya, yaitu adalah panjang kisinya ya. Panjang kisinya, jadi kalau itu sudah ada volumenya, maka kita bisa mencari berapa panjang kisinya. Volume itu adalah untuk kubus, volume kan sama dengan panjang kisi pangkat 3 gitu ya. Maka A-nya akan sama dengan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari volume tadi. Itu akar pangkat 3 dari 24 kali 10 pangkat min 30. Tadi. Pangkat min 30. Berapa nih hasilnya nih? Saya mau tanya kepada Adi Wiadan nomor 24 ya. Mundur lagi 3, nomor 21. Muhammad Rifki. Ada Muhammad Rifki? Muhammad Rifki, ada Muhammad Rifki? Ada. Muhammad Rifki, berapa hasilnya tuh? Akar pangkat 3 dari 24 kali 10 pangkat min 30. Tunggu sebentar.
Gimana Rifki? Sudah ketemu? Izin jawab, Pak. Hasilnya 2,8845 dikali 10 pangkat min 10. Dua koma 885 kali kali 10 pangkat min 10. Meter ya. Kalau mau dinyatakan dalam nanometer, jadi berapa nih? Oke. Nanometer itu 10 pangkat min berapa? Oke, nanometer Min adalah 9, Pak. min 9 ya, berarti ini 2,885 kali 4 min 10 kalau mau dinyatakan dalam nanometer jadi berapa? Berapa ya? Sama kayak kalau dari milimeter mau dibikin sentimeter ya, naik gitu ya, naik 10 kali. Nah ini sama dari 10 pangkat min 10 mau naik ke 10 pangkat min 9 atau 0,28, Pak. 0,288 ya. Tuh. Nanometer. Oke.
Oke, jadi sudah terjawab pertanyaan yang diberikan di sini untuk mencari dimensi dari sel satuan atau mencari panjang kisi karena dia berbentuk kubus ya. Panjang kisi kubusnya tersebut yaitu sepanjang 0,288. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Di dalam struktur bahan ini kita juga bisa mengidentifikasi nilai faktor penumpukan atomik ya. Jadi nilai faktor ini bisa mewakili ya, packing faktor ya. Jadi seberapa bertumpuknya lah gitu ya tingkat penumpukan atomik yang terjadi gitu ya. Nah, sebelum ke situ kita coba, sebenarnya ini berhubungan dengan soal yang barusan ya. Kita coba lihat ilustrasi dengan struktur logam dengan struktur body center kubik ya, BCC seperti yang di soal sebelumnya, di mana dia misalnya memiliki kontak atom di setiap diagonal ruangnya ya. Jadi terjadi kontak atom di situ di setiap diagonal ruangnya, sehingga kalau ilustrasikan lebih realnya ya, dalam sisi diagonal ruangnya kita lihat di sini ada atau ya akan ada memiliki panjang tertentu yang berhubungan dengan jari-jari atomnya gitu ya. Dengan dengan asumsi bahwa atom itu berbentuk bola gitu ya. Nah, yaitu kita akan dapatin nilainya akan sebesar 4 kali jari-jari bola tersebut. Nah, kalau ini adalah 4 kali jari-jari bola tersebut ya, atau 4 kali R, maka dia akan sama dengan memiliki hubungan dengan panjang kisinya ya. Panjang kisinya kita tahu bahwa kalau diagonal ruang dari suatu kubus itu dia akan panjangnya sama dengan, ya sebetulnya kita tinggal analisis saja ya. Kalau kondisinya seperti ini, kita lihat kita bisa melihat berapa diagonal bidang yang ada di bawah ya. Diagonal bidang yang alas ya, kita perhatikan diagonal bidang yang ada di alas, berapa dia panjangnya. Kalau panjang kisinya masing-masing ini adalah A. Nah, yaitu menggunakan hukum Pitagoras itu ya. Nah, berapa panjangnya nih kalau diagonal bidangnya? Kalau pakai Pitagoras.
Saya tanya ke siapa ya? Tadi Rifki sudah. Mundur lagi 3, Mahardika. Mahardika, ada Mahardika. Iya, Pak. Nah, berapa diagonal ruangnya, diagonal bidangnya dulu? Yang ada di alas ini, kalau pakai persamaan apa Pitagoras itu. Bentar, Pak. Karena ini siku-siku ya. Ini kan siku-siku, maka panjang diagonalnya adalah berapa Mahardika? Empat akar 2 atau bukan, Pak? Dari mana 4 akar 2? Yang 4R-nya atau 4R-nya emang enggak atau tidak termasuk, Pak, 4R-nya? Nah, sebetulnya jangan dilihat dulu yang 4R-nya ya, Mahardika ya. Kita lihat bidang yang ada di alas ini ya, Mahardika. Nah, sisi-sisinya panjangnya adalah A. Berapa diagonal bidangnya? Gitu. Saya tanya itu dulu. Sisi-sisinya A. Lalu diagonal bidangnya akan berapa? Menurut hukum Pitagoras akan sama dengan
hukum Pitagoras ya, ini akan sama dengan akar A akar 3 bukan, Pak? kita di hukum Pitagoras itu kan bahwa sudut yang panjang sisi yang miring itu akan menjadi sama dengan Z lah gitu ya. Z akan sama dengan akar panjang sisi yang membentuk tegak lurusnya gitu ya, yaitu A kuadrat ditambah A kuadrat, karena dua-duanya panjangnya adalah A. Sama dengan berapa nih? Akar 2A kuadrat ya. Akan sama dengan akar 2A kuadrat. Atau akan sama dengan A kuadratnya kan bisa keluar ya. Keluarnya menjadi A. A akar 2. Itu panjang untuk yang panjang yang Z tadi. Ya. Z-nya ini di sini lah gitu kurang lebih. Nah, sekarang Z-nya A akar 2, lalu di sini ada panjang kisi yang lain adalah A, lalu ada sisi miring yang berikutnya. Ini kita mau mencari hubungan antara 4R dengan A ya. Nah, sisi miringnya akan berlaku hubungan sama ya dengan hukum Pitagoras ini ya. Turunin lah. Sama menggunakan pendekatan Pitagoras ini. Nah, tapi sekarang sisi-sisinya sudah bukan sama-sama A kuadrat lagi gitu ya. Kita sisi miringnya menjadi berapa nih? 4R ya. Nah, kan di situ ada sisi miringnya sama dengan 4R. Lalu sisi-sisinya ini sama dengan yang satu masih tetap A kuadrat ya. Yang bagian vertikalnya masih tetap karena dia panjangnya A. Jadi masih tetap A kuadrat. Nah, yang bagian ada di diagonal bidang bawahnya itu sama dengan A akar 2 dikuadratkan. A akar 2 dikuadratkan akan sama dengan 2A
kuadrat. Ya. Hasilnya berapa? A kuadrat ditambah 2A kuadrat. 3A kuadrat bukan Pak? Ya, betul, Mardika. 3A kuadrat. Atau kita bisa keluarkan A-nya menjadi 4R sama dengan A akar berapa? 3. Mardika? 3 ya. Jadi A akar 3 ya. Itu seperti yang ada di bawah ini ya. Jadi diagonal ruangnya akan sama dengan 4R sama dengan A akar 3 ya. Atau dengan kata lain bahwa panjang kisinya atau A akan sama dengan 4R per akar 3. 4R per akar 3. Nah, itu konsep tentang panjang kisi yang dihubungkan dengan jari-jari atom pada struktur BCC ya, body center kubik. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyatakan suatu keadaan tumpukan atom yang terjadi sebagai faktor penumpukan, yaitu volume atom dibagi volume sel satuan. Nah, volume atomnya kalau pada dengan asumsi ya BCC ini tadi dia adalah 2 atom. 2 atom setiap sel satuannya ya. Lalu atomnya berbentuk bola, maka akan sama dengan 2 kali volume bola ya. Volume bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3 ya, atau 4 PR pangkat 3 per 3. Dibagi volume sel satuannya. Sel satuannya kebetulan di sini ada 2 ya. Volume sel satuannya ya. Tadi di atas udah 2 ya, kali 2. Lalu volume sel satuannya ya ini dipangkatkan 3 ya, setiap panjang A ini. Nah, tadi A-nya kita sudah peroleh, A-nya sama dengan 4R per akar 3. Jadi 4R per akar 3 dipangkatkan 3. Itu sebagai faktor penumpukan atomik pada struktur BCC seperti ini gitu ya. Oke. Sekarang kita coba lihat latihan soal berikutnya ya, berhubungan dengan faktor penumpukan atomik tadi ya. Nah, ini sebetulnya ada 2 soal yang berbeda ya. Yang satu menanyakan faktor penumpukan atomik untuk suatu logam FCC. Ya, kalau di sini kan kita baru berbicara logam BCC ya, body center kubik ya. Jadi ada atomnya, atom tambahannya ada di tengah-tengah. Nah, kalau ini yang ditanyakan adalah untuk suatu logam FCC. Nah, kira-kira berapa faktor penumpukan atomiknya?
Kita lihat lagi logam FCC-nya. Nah, jadi seperti ini. Faktor penumpukan atomik itu tadi adalah volume volume bola ya. Volume atom dibagi volume sel satuan. Nah, berarti kita harus tahu dulu kalau ada berapa jumlah atom di dalam sel satuan tersebut. Ya. Ini pada struktur FCC ini yang ada di nomor C ini. Berapa jumlah atom yang ada di dalam struktur FCC seperti ini. Nah, saya mau tanya ke Mahardika sudah, mundur lagi 5. Nomor 15, mundur 3 ya, nomor 15. Gak ada Zahra. Gak ada. Ada Bapak. Ya. Ada berapa jumlah atom di struktur FCC tersebut? Gak ada. Kalau tadi yang BCC yang ada di tengah sudah dihitungkan sama saya lupa. Ada 2 ya, ada 2 atom. Tadi menurut Wildan ya. Yuda ya. Ya, Yuda. Ada 2 atom. Nah, kalau FCC nggak ada berapa atom nih di sini? 12, Pak. Ada 12. Wah, kebanyakan. Gimana ngitungnya kok bisa 12? Nggak ada. Sebentar, Pak. Ya. Jadi berapa jumlah atom setiap sel satuan pada struktur FCC tersebut ya. Yang titik-titik sudutnya tadi sudah pasti sama ya. 1/8 masing-masing dikali 8 titik. Nah, jumlahnya menjadi 1 mungkin 1/8 kali 8. Nah, ini yang ada di diagonal bidangnya. Ada berapa ya. Nah, lalu dia kalau yang ada di titik sudutnya ada 1/8, nah yang ada di diagonal bidang dia 1/berapa? Satu per 6, Pak. Jadi ada berapa? Seperberapa ada 6 ya. Oke, ada 6 titik. Tapi 1/berapa nih dari masing-masing bidang ini? Dari masing-masing diagonal bidang ini. 1/4, Pak. 1/6. Kenapa 1/6? 1/4, Bapak. Oh, 1/4. Kenapa 1/4?
Yang tadi kan yang sisinya 1/8, terus yang di dalamnya ada 1/6. 1/6. Iya, kenapa 1/6? Ini enggak di dalam, ada di diagonal bidang. Yang iya ya Pak, yang tadi yang di luar itu kan 1/8. Terus yang dicarinya kan untuk semuanya ya Pak. Ini ya. Yang ada di titik-titik sudut ini, dia ini 1/8. Nah, yang ada di titik-titik sudut ini 1/8 semua. Terambil ke sel satuan tersebut. Ya, yang terambil ke sel satuan tersebut. Nah, sekarang yang ada di diagonal bidang seperti ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini, dan ini ya yang belakang, ada di belakang. Ini masing-masing terambilnya seperberapanya terambil ke sel satuan ini. Ya, kalau ini misalnya semangka nih, kita belah gitu kan. Jadi sebagian masuk ke sel yang di bawah, sebagian masuk ke sel yang atas. Nah, yang masuk ke sel bawah, sebagian itu seperberapa? 4 Pak. 1/4. Kenapa 1/4? 3/4 lagi kemana? Kan yang disebut dengan kristal itu dia periodik terus ya. Jadi mau ke arah atas, ke arah samping, ke bawah, kemana-kemana dia periodik terus. Nah, misalnya ini yang kita perhatikan adalah yang ada di diagonal bidang yang sisinya di atas ini ya. Nah, dia atomnya akan terambil sebagian ke bawah, terambil sebagian ke kotak yang warna hijau kan yang atas. Nah, yang terambil ke bawah sebagian itu seperberapanya, lalu yang terambil ke atas sebagian itu seperberapanya kira-kira. Kalau dia berbentuknya bola ya. Bola seperti ini. Karena ini juga bola ya, cuman terlalu kecil ya. Kira-kira kalau agak ilustrasinya agak lebih besar gitu ya. Akan terambil seperberapanya nih. Ya ada ke bawah dan terambil ke atas seperberapanya. 1/2 Pak.
1/2 ya, masing-masing setengahnya akan dapat ya, karena tidak terambil kemana-mana lagi, cuman ada di permukaan sel yang atas dan sel yang bawah. Nah, jadi kalau ini setengahnya, nah, setengah dikali tadi, ini ada 6 titik di permukaan bidang. Nah, jadi setengah kali 6 setengah kali 6 berapa? Gak ada. Setengah kali 6 berapa? 3, Bapak. 3 ya. 3 ditambah tadi yang di titik-titik sudut ini udah 1. 3 tambah 1 4. 4 ya. Jadi total jumlah atomnya adalah sama dengan 4 atom. Ya, karena dia adalah apa? Tadi kita mau mencari volume atom dibagi volume sel satuan. Volume atomnya maka harus menjadi volume bola dikali 4 ya. Kalau tadi ini di struktur BCC volume bola ya 4πr pangkat 3/3 dikali 2 ya, karena terdiri dari 2 atom. Sedangkan di volume FCC terdiri dari 4 atom. Nah, sehingga faktor penumpukannya adalah volume atom dibagi volume sel satuan. Volume atom. Volume atomnya berarti 4 dikali 4 dikali volume bola. Volume atom dibagi volume sel satuan. Volume sel satuan. Volume atomnya adalah volume atomnya adalah 4 dikali
volume karena dia diilustrasikan, ya dianggap sebagai berbentuk bola ya, 4 kali volume bola dengan jari-jari tertentu. Nah, sekarang volume sel satuannya. Berapa panjang kisi sel masing-masing ini ya. Kita coba lihat di berapa panjang kisi ini nih. Ini ada A. Lalu ini juga panjangnya A. Ke atas juga ke arah vertikal panjangnya A. Nah, sekarang misalnya kita perhatikan diagonal bidang yang ada di bidang alas ini ya. Berapa panjang diagonal bidangnya? Kalau ini panjangnya A dan sisinya semuanya panjangnya A. Nah, saya mau tanya kepada ini sudah gak ada, mundur lagi 3, Fadilah Andini. Fadilah ada? Hadir, Pak. Ya. Berapa panjangnya Fadilah? Panjang diagonal bidang. Oh, itu A, ini A. Nah, panjang yang saya beri garis hijau ini berapa nih? Masih menggunakan hukum Pitagoras tadi ya. A akar 2 gitu, Pak. Ya. A akar 2. Lalu ada berapa jari-jari atom kira-kira sepanjang diagonal bidang tersebut? Fadilah, ada berapa jari-jari atom nih? Ada berapa jari-jari atomnya? 3 gitu, Pak. Kenapa 3? Atom yang di tengah dihitungnya berapa jari-jari atomnya?
yang masuk ke bidang yang ada di alas itu. Yang satu jari-jari yang ada di sebelah sini misalnya. Yang satu jari-jari yang ada di ujung lagi. Yang di tengah ada berapa jari-jari atom di sini? 2, Pak. 2. Jadi totalnya ada berapa jari-jari atom? Totalnya ada 4. 4 ya. Jadi itu sama dengan panjangnya adalah 4 jari-jari atom atau 4R. 4R. Tadi 4R ini menurut Fadilah panjangnya sama dengan A akar berapa? A akar 2, Pak. A akar 2. Jadi 4R sama dengan A akar 2. Kita coba. Coba pindahkan slide-nya. Karena ini ada di bagian alas ya, kita tandai lah bahwa ini adalah siku-siku ya. Tadi disebutkan oleh Fadilah bahwa empat R sama dengan A akar 2. Nah, sehingga artinya dia akan bahwa A sama dengan A sama dengan A sama dengan 4R dibagi akar 2 ya. Ini sekarang
keterangannya sudah lengkap ya. Nah, ini volume sel satuannya akan selalu sama dengan A pangkat 3. Dikali volume bola. Volume bolanya adalah kita lihat lebih mudah. Empat per 3 kali volume bola ya. Volume bolanya adalah tadi berapa di slide sebelumnya? Volume bola itu 4 per 3 PR pangkat 3 ya. Empat per 3 PR pangkat 3. P-nya empat dikali 4 per 3 PR pangkat 3. Lalu volume sel satuannya adalah A pangkat 3 atau A itu 4R per 2, per akar 2. Sorry. Oke. Sesuatu dipangkatkan dulu. Tiga ya. Ya. Itu adalah 4R per 2. Nah, ini kelihatannya rumit ya, padahal kenyataannya rumit ya. Ya jadi ya kita tahu dulu bahwa untuk
untuk menyelesaikan persoalan yang pembagian dibagi pembagian lagi, atau A per B dibagi C per D misalnya ya, itu akan sama dengan AD per BC. Akan sama dengan AD per BC. Nah, tinggal kita lihat A-nya apa nih? A-nya adalah yang di atas ya, 16 pi R pangkat 3. Ya, 4 kali 4, 16 kan ya. 16 dikali pi kali R pangkat 3. Kali kali D-nya. D-nya adalah yang ada di bawah ya. Akar 2 dipangkatkan 3. Akar 2 pangkat 3 berapa? Akar 2 pangkat 3 ya. Akar sama dengan akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Ya. Akar 2 kali akar 2 itu akan sama dengan 2. Jadi tinggal sisanya adalah 2 akar 2 ya. Jadi menjadi 2 akar 2 di sini. 2 akar 2, tinggal yang bawahnya adalah BC ya. BC, B-nya sama dengan 3. Nah, C-nya sama dengan 4R dipangkatkan 3. 4 pangkat 3 itu 64 ya. 4 kali 4 kali 4 16 kali 4 64 R pangkat 3. R pangkat 3. Nah, sudah lebih sederhana sekarang ya. Sudah lebih sederhana. Ya, kalau mau sederhanakan ini bisa 16 dan 16 kali 2 itu 32 ya. 32 lalu 32 bagi 32 64 bagi 32 ya. Jadi ini bawahnya menjadi 3 kali 2. Lalu R pangkat 3 dibagi R pangkat 3 habis ya. Atau sama dengan 1 ya. Sisanya menjadi tinggal pi. Sisanya menjadi tinggal pi per 6 ya, 3 kali 2. Hasilnya berapa nih? Saya mau tanya kepada ini Fadilah, saya mundur lagi 3 orang. Berarti kepada Delia ya, nomor absen 9. Delia, ada Delia? Hadir, Pak. Ya, hasilnya berapa Delia? Pi dibagi
3 kali 2, pi bagi 6 ya. Ya, pi-nya itu ya 3,14 lah. Kalau mau langsung 3,14 dibagi 6 adalah berapa, Delia? 0,523. 0,5. Masya. Coba cek lagi kalkulator. 0,523 Pak. 0,523. Fisika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Oh, iya. Lupa di sini akar 2-nya belum habis ya. Nah, akar 2-nya belum habis. Saya lupa. Coba hitung lagi. Delia. 3,14 dikali akar 2 dibagi 6 ya. Berapa Delia? Nol 0,74 bukan Pak. 0,74 ya. Oke. Ya, itu baru jawaban untuk yang nomor A ya. Jawaban yang untuk nomor B ini merujuk pada gambar yang ada di sampingnya. Saya harusnya nulisnya gini nih. Merujuk pada gambar yang ada di sampingnya. NaCl. Nah, berarti di sini kita butuh keterangan tentang jari-jari atom untuk Na dan jari-jari atom untuk Cl. Kita butuh keterangan tambahan tentang berapa jari-jari atom untuk Na dan berapa jari-jari atom untuk Cl. Untuk Na dari referensi ya, kalau nanti di soalnya pasti akan saya cantumkan ya jari-jari atomnya. Untuk Na adalah 1, Na itu 1,86 nanometer. Lalu Cl-nya
adalah, oh sorry, ini 0, ya, 0,186. 0,186, lalu CL-nya adalah 0,101 meter. Nah ini ya silakan lah teman-teman nanti coba. Berarti ini nanti pernyataannya sudah bukan lagi R yang sama ya. Misalnya sebutlah untuk atom yang Na itu R-nya R besar misalnya ya. Lalu atom yang Cl R-nya R kecil ya. Jadi kita tidak bisa sama ratakan begini ya, bahwa ini tuh hanya berlaku untuk struktur FCC ya. Struktur FCC ya, kalau di soal tulisnya logam FCC gitu ya. Artinya dia homogen, semua unsur penyusun logamnya adalah sama gitu ya. Misalnya besi lah misalnya gitu ya. Ya ini hanya untuk R-nya hanya besi semua gitu ya, karena penyusunnya sama. Nah kalau ini kita ternyata penyusunnya adalah berbeda. Ada di sudut-sudutnya adalah Cl-, lalu di tengahnya ada Na+. Ya. Kalau misalnya jari-jari ion jari-jari atom Na-nya sekian, nah nanti berapa nilai A-nya ya. Nah, ini kan sudah bisa langsung kelihatan ya. Berarti ini 2 kali jari-jari Cl, 2 kali jari-jari Cl- dan juga 2 kali jari-jari Na+ ya. Jadi nggak usah mencari A itu tidak akan sama dengan 4R per akar 2. Ya. Karena ininya sudah jelas panjangnya tadi ya. Di sini dari Cl- di sini setengah, dari Cl- di sisi lain setengah, lalu dari satu jari-jari ya, dari Cl di sini satu jari-jari, di sini satu jari-jari, berarti 2 Cl-, 2 jari-jari Cl-, lalu di sini 2 jari-jari Na+ ya di tengah-tengahnya. Nah, silakan dicoba teman-teman ya. Sekaligus itu mengakhiri pertemuan kita hari ini. Lalu untuk UTS-nya kita akan laksanakan di hari Rabu depan. Ya. Ya. Dan kelihatannya yang yang mungkin jamnya bisa beririsan
semua kosong. Itu setelah setelah 3:30, jadi sekitar jam 4 ya. Kita mulai jam 4 ya, sambil ngabuburit lah gitu ya. Untuk UTS UTS fisika terapan nanti. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi ya tentang ininya. Ya, bahannya ya dari dari pertemuan yang pertama dari awal. Jadi yang tentang kimia atomiknya dan juga tentang struktur kristal ini ya. Jadi dari dua subbahasa atau dua bahasan ini ya, dua materi ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, saya bisa cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, saya leave meeting.